Oke Bu, perkenalkan saya Cynthia Putri dari Sekolah SMA Negeri 17 Medan, kelas 12 IPA 2. Kalau boleh tahu siapa nama Ibu? Dianta Burtarigan. Berapa lama Ibu berprofesi dalam bidang ini? 25 tahun. Di mana dan berapa lama Ibu mengikuti kursus atau pelatihan menjahit ini? Di kursus sembiring selama 3 tahun. Oke, baik. Apakah apa suka dan duka Ibu dalam menjalani profesi ini? Kalau sukanya bangga dengan pekerjaan, kalau dukanya banyak komplain. Kira-kira berapa pendapatan Ibu selama sebulan? Kurang lebih 10 juta. Pukul berapa tempat Anda buka dan tutup? 8 pagi sampai jam 6 sore. Apakah ada surat bukti atau surat kelulusan? Ada tapi nggak ada di sini ya, di rumah. Kalau mau ambil di rumah. Apakah ada profesi lain yang Anda impikan sebelum berada di profesi ini? Ada jadi guru. Apakah ada potongan harga untuk orang-orang dengan kategori tertentu? Tentu ada. Apa bentuk promosi untuk memajukan profesi atau usaha ini? Promosinya melalui sosmed lah, sosial media. Oke, terima kasih. HP apa gitu suara masing-masing nanti. Selama saya kita di sini, saya akan mewawancarai profesionalisme. Saya tahu siapa nama pendeta. Ya, nama saya Pendeta Johannes Kami. Saya melayani di GBKP Majelis Jemaat Simpang Sayang Proses 9 Amorame. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama pendeta berprofesi di bidang ini? Jadi kalau kami di GBKP ada namanya persiapan untuk menjadi pendeta itu selama 2 tahun. Itu tahun 2000 dan ditabalkan itu tahun 2022. Di 2000 sampai 2022 sudah 7 tahunnya. Lalu, apakah pendeta sebelumnya mengikuti pelatihan, misalnya pelatihan tentang teologi untuk menjadi seorang pendeta? Ya, jadi kalau kami di GBKP ada namanya Sekolah Teologi. Jadi Sekolah Teologi itu untuk mendapatkan gelar sarjana teologi di kampus-kampus atau sekolah teologi yang diakui di GBKP. Nah, jadi ada beberapa kampus yang diakui di GBKP itu ada 6. Jadi salah satu ada di Medan di STT Sabda. Saya dulu mengambil sarjana teologi di STT Sabda itu 5 tahun. Masih 5 tahun baru registernya di STT Metodis Terbaru. Lalu pendeta itu pemberian dari GBKP. Artinya gini, sarjana teologi itu didapat di kampus. Baru gelar pendeta itu diberikan kepada sarjana teologi yang sudah lulus ujian dan menjalani masa vikariat calon pendeta selama 2 tahun. Berapa lama pendeta mengikuti pelatihan tersebut untuk menjadi seorang pendeta? Jadi untuk mendapatkan gelar sarjana teologinya itu 5 tahun. Lalu ada kemarin seleksi lulus, ada 2 tahun menjalani masa vikariat baru ditabalkan sebagai pendeta. Lalu, apa suka dan duka pendeta dalam menjalani profesi ini? Ya, jadi suka duka sebagai pendeta. Kalau sukanya, ya kita banyak bergaul dengan bermacam-macam orang. Jadi dan sebagai pendeta kita kan memiliki banyak famili, banyak keluarga. Jadi saya sudah 4 tempat pelayanan. Pas rapat jadi tua itu 2007, GBKP Medan Cibut itu Madam Lubis 2007-2012, dan GBKP Luci 2012-2017, dan GBKP Simpang Sayang 2017 sampai sekarang. Tahun depan sudah pindah. Nah, jadi artinya kalau istilah orang Karo itu kita banyak sima-sima famili kemana-mana, karena
5 tahun sekali kami mutasi secara organisasi, kita tinggal pisah dengan jemaat, ya kita tinggalkan jemaat, tapi dalam iman kita akan mengeluarkan fungsional tidak akan terpisah. Itu sukanya, dukanya juga ya, jemaat yang kita hadapi itu bermacam-macam, jadi bermacam-macam tipenya, kondisinya, segala macam semua. Jadi ya ada kalanya memang jemaat yang aneh-aneh ya, jadi intinya ada kalanya ya niat kita, maksud kita baik sebagaimana aturan gereja, tapi ada juga waktunya cuman dari semua. Jadi pendeta harus diajarkan khusus seperti ular dan terus seperti ular. Lalu pendeta, berapa kira-kira pendapatan pendeta selama sebulan? Nah, jadi kalau kami pendeta GBKP, kami sistem penggajian ini mirip pegawai negeri. Jadi ada golongan namanya. Jadi sarjana itu pertama masuk golongan 3A. Nah, jadi saya sekarang sudah golongan 4A dengan gaji pokok itu sekitar 3 juta, ada tunjangan beras 40 kilo, ada tunjangan anak istri. Jadi kalau gaji yang saya taken di kantor itu sekitar 42, dan ditambah lagi ada namanya tunjangan pelayanan dari majelis jemaat di mana kita melayani. Karena GBKP Simpasar ini termasuk jemaat besar, ada 600 kakak kita, jadi ada tunjangan pelayanan 2.500.000 satu bulan, dan ada juga namanya tunjangan sembilan jemaat, dan ada juga kadang-kala ada kebaktian khusus, misalnya kebaktian Paskah baru, kebaktian syukuran, segala macam. Kalau total-totalkan saya ukuran Simpang Selayang ada sekitar 11 sampai 12 juta sebulan. Selanjutnya pendeta, sebelum pendeta menjadi PSI ini, apakah ada impian lain saat kecil pendeta menjadi PSI ini? Sebenarnya dulu ada cita-cita mau masuk tentara, masuk PM. Jadi kenapa? Dulu kan tentara, TNI sama Polri itu kan masih satu. Nah, jadi melihat banyak aparat kita yang tanda kutip nakal, jadi masuk ya CPM itu kan supaya dia bisa menertibkan yang nakal-nakal. Ternyata ya nggak pernah memang tes sekolah CPM-nya, nggak pernah masuk tes tentaranya. Jadi terakhir memang sekolah teologi. Hanya cita-cita aja dulu, tapi nggak pernah memang dicoba. Jadi sekolah teologinya pernah dicoba sekali, ikut seleksi di kantor Bodang untuk kuliah dan lulus, hanya melanjutkan. Selanjutnya pendeta, dalam seminggu berapa kali pendeta melakukan pelayanan? Jadi kalau kita di Simpang Selang ini internal, jadi kita kalau sebagai pendeta di sini membawa kebaktian minggu itu sekali sebulan. Kemudian Cakrawala di sini minggu kedua, baru kegiatan di sini hari Minggu itu, kalau minggu kedua siap kebaktian minggu kita ada sidang majelis jemaat. Nah, lalu hari Senin itu acara memberikan kata-kata pengukuran bagi jemaat yang sedang berduka. Jadi Selasa Rabu itu ada kebaktian keluarga atau perpelungan dabu-dabu di GBKP. Kami yang di HPKP, baru kami sermon majelis jemaat. Lalu Jumat minggu pertama itu ada PA ke Bapak, dan setiap minggu kedua Jumat itu ada sermon. Sabtu itu insidentil pertandingan perbuatan yang rutin. Kita di sini tambah lagi ya pergunjungan sakit segala macam semua gitu. Itu yang rutinnya. Lalu selanjutnya, apakah Bapak Pendeta pernah melakukan pelayanan dalam media sosial pada masa itu? Sebelum saya nggak pernah suka kali dengan media sosial, hanya selama pandemi kemarin kita ada layanan live streaming. Nah, jadi kalau sekarang setiap pagi itu ada renungan pagi saya buat dari Almanak GBKP. Jadi itu ada ayat harian, itu ada ayat renungan pagi, siang dan malam, biasanya pakai satu. Dan itu tiap pagi saya buat sendiri renungannya dari nafs yang sudah disiapkan gereja, dan itu di-share ke seluruh jemaat di Simpang Selayang. Itu dari media sosial. Tadi kan pendeta sudah mengatakan bahwa pendeta ada pelatihan. Apakah nanti boleh pendeta tunjukkan surat dari penjelasan tersebut? Boleh, hanya tinggal di rumah. Jadi kan kita akan sekolah
sekolah di STT yang diakui negara. Jadi ada ijazah kita. Jadi karena kita kan pas menyelesaikan S1 ada skripsi dan menyelesaikan S2 ada tesis. Yang saya katakan tadi, ada sekolah di Loga yang memang diakui di BKP dan ada tidak. Oke. Nama saya Novena. Berapa lama ibu berprofesi? Kira-kira dari SMP udah berapa tahun ya? Udah lama Bu. Dari tamat SMP ke SMP tahun berapa? Kalau sedangkan 14 ya. Jadi ini sekarang usianya udah 49. Jadi di sini aja berdiri udah lebih kurang 17 tahun. Nah, di sini berdiri udah 17 tahun. Dan tempat lainnya, di sini aja lah kita hitung. Nah, dulu kursusnya di apa? Di Simpang Lima. Kurang berapa? 3-4 bulan gitu. Kursusnya. Apa suka duka ibu dalam menjalankan profesi? Dukanya sih nggak ada, sukanya aja, senang aja. Nggak ada dukanya. Berapa kira-kira pendapatan ibu selama berjalan? Sekarang atau dulu atau kayak mana? Saat Sekarang nggak jelas saya. Kan mau. Jelasnya, berarti dia apa ya? Kira-kira per hari atau satu bulan? Lagi wawancara mama. Kira-kira kalau ini nanti dari buka jam 7, tutupnya memang Yang penting ada yang bikin. apakah ada profesi lain yang diinginkan sebelum berada dalam profesi? nggak ada. Apakah ada potongan harga untuk orang-orang kategori tertentu? Ada. Contohnya seperti udah kamu sudah dengan bertahun-tahun, pasti itu otomatis lain dengan yang biasa tamu-tamu yang mau masuk apa gitu pasti ada perbedaan. Nah, harganya. Promosi untuk memajukan profesi kita. Seperti misalnya melakukan sosial media seperti Instagram. Oh, promosi ini kita paling semua itu promosi yang untuk perusahaan gitu ya. Atau ada produk baru, atau apa obat yang lebih bagus. Kalau paling promosi itu aja. Misalnya di kantor atau di sosial media. Terima kasih ya Bu. Udah? Oke. Ya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Riyadi Simanjuntak. Saya akan mewawancarai salah seorang perawat yang bekerja di salah satu rumah sakit swasta yang ada di kota Medan. Sebelumnya, boleh perkenalkan nama ibu siapa? Nama saya Romanti Ludovika Sitanggang. Berapa lama ibu berprofesi di bidang ini? Saya berprofesi di bidang keperawatan ini sudah 22 tahun.
Apakah Ibu pernah mengikuti kursus atau pelatihan sebelum atau sesudah berada di profesi ini? Belum ada. Apa suka dan duka Ibu dalam menjalani profesi ini? Kalau di dalam sukanya kita bisa memberikan pelayanan kepada pasien-pasien kita, bisa kita memberikan edukasi. Kalau dukanya, banyak dukanya yang kita alami di lapangan, dan dari pasien-pasien yang kita rawat banyak keluhan-keluhan bahwasanya pelayanan kita tidak merasa puas, tidak ramah, dengan upahnya yang tidak memuaskan. Baik, bisakah Ibu menunjukkan surat bukti kelulusan Ibu sebagai perawat? Bisa. Ibu lulus dari keperawatan tahun 2000 dari D3 Keperawatan Akademi Rumah Sakit Santa Elizabeth Medan, lulusan tahun 2000. Kemudian Ibu bekerja selama 17 tahun, melanjutkan ke sarjana keperawatan tahun 2016 sampai tahun 2020 mengambil profesi nurse. Dan sekarang profesi nurse itu sudah 2 tahun sudah saya lalui. Itu aja, Bang. Oke. Berapa kira-kira pendapatan Ibu selama 1 bulan? Pendapatan Ibu 1 bulan di rumah sakit swasta sekitar Rp3.600.000. Baik. Apakah ada profesi lain yang Ibu impikan sebelum berada dalam profesi ini? Tidak ada. Apakah Ibu memiliki usaha sampingan selain menjadi perawat? Usaha sampingan Ibu baru-baru ini, karena saya sudah selesai melaksanakan profesi, saya bisa membuka praktek keperawatan mandiri kira-kira 2 tahun ini. Apakah Ibu pernah melakukan promosi atau apa bentuk promosi untuk memajukan profesi atau usaha Ibu? Baiklah, untuk memajukan usaha Ibu melayani pasien ke rumah-rumah pasien. Dari sana pasien, dari mulut ke mulut pasien, sehingga bisa makin meningkat usaha Ibu ini. Baiklah Bu, sekian wawancara ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Oke. Selamat siang Bu. Selamat siang. Saya Priscilla dari SMA Negeri 17 kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mewawancarai Ibu. Apakah Ibu berkenan? Ya, silakan. Ada 7 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, sudah berapa lama Ibu bekerja menjadi guru? Dari tahun 2010, berapa 12 tahun? Kalau boleh tahu, Ibu jam berapa Ibu mulai bekerja? 7.15, pulang jam 12:05. Kira-kira transportasi Ibu dari rumah menuju sekolah berapa lama ya, Bu? Sekolahnya jauh nak, jadi sekitar 30 menit lah naik sepeda motor. Apakah ada pelatihan khusus untuk guru? Pelatihan khusus ada kadang-kadang dari pemerintah, ada. Yang keempat, apakah ada syarat khusus yang diperlukan untuk menjadi guru? Harus sarjana pendidikan lah, sarjana pendidikan. Apakah ada kesulitan Ibu dalam menjalani profesi ini?
Kesulitannya menghadapi anak-anak lah, karena saya kan mengajar di sekolah dasar. Ya dengan anak-anak, kebetulan saya di kelas tinggi, di kelas 6 atau kelas 5. Jadi di situ anak-anak sudah mulai ke remaja. Jadi ada kenakalan-kenakalan sedikit, ibu-ibu gitu. Nah, begitulah. Hanya itu aja. Sebelumnya apa motivasi ibu menjadi seorang guru? Mencerdaskan aja, mencerdaskan anak bangsa. Yang motivasinya menabur kebaikan anak, memberikan hal-hal baik setiap hari, mengajari anak yang nggak tahu jadi tahu, ya kan? Menjadi anak yang lebih baik, itu pekerjaan mulia. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya.